tetangga bagi-bagi kan gitu. Kalau di sana nggak ada yang peduli selain kita. Ibu tahu di sana, saya pernah ke sana April tahun kemarin, berarti udah 1 tahun nih. April kemarin saya ke sana hampir 3 minggu lebih, saya keliling, saya ziarah ke Nabi Ibrahim, Nabi Su'aib, Nabi Musa, Nabi Yusuf, saya ziarahin semuanya. Ya, sampai terakhirnya saya singgah ke Masjidil Aqsa, masih aman. Walaupun saat masuk ke perbatasan Israel saya ditodong karena saya bawa uang banyak. Saya bawa uang banyak, ditodong, dibuka kopernya, digeledahin, ini uang buat apa? Kalau saya bilang buat bantu saudara saya di Palestina, ditembak saya. Saya bilang buat jalan-jalan lah. Karena saya bawa uangnya saat itu. Sudah setelah itu lama diintegrasi. Suruh buka cadar, gak mau saya. Ya. Kalau mau lihat wajah saya, panggil polisi perempuan. Saya bilang gitu. Kalau laki-laki enak bener kayak gitu kan. Udah akhirnya lama Rundi keluar, lolos. Ya, setelah lolos sudah saya singgah di rumah sakit yang ada di sana. Semua isinya anak-anak kecil, Bu, yang saat itu kehilangan ayahnya, jihad untuk menjaga Masjidil Aqsa, wafat di situ. Ya, yang ada tinggal ibu sama anaknya sakit, paru-parunya rusak, ini setiap hari nyium bom, keruntuhan rumahnya hancur, semua orang susah. Akhirnya per kepala keluarga kita bagi semuanya. Dan saat saya singgah ke kota Hebron itu kota pengungsian Palestina. Saudara-saudara kita diungsikan di sana supaya aman. Begitu saya turun dari mobil cuma bawa roti 1 plastik buat jadi rebutan, Bu. Gak ibunya, gak anaknya, rebutan semuanya. Kita di sini Ramadan bisa, anak-anak kita bisa lari-larian di halaman. Mereka terancam, tapi mereka yang siap siaga ngejaga masjid yang penuh dengan sejarah. Asbab masjid itulah, di situ kita tahu tentang sholat, ngejalanin sholat, dapat perintah sholat, itu kan Rasul di situ. Ada namanya Dome of the Rock yang kubahnya warna kuning, itu namanya Dome of the Rock. Di dalamnya ada ruangan bawah tanah, di situ Rasulullah berdiri naik ke Sidratul Muntaha, dan saya sudah pernah ke situ, berdiri di situ. Bisa kebayang seandainya itu gak ada, Bu, apa yang mau kita ceritakan kepada anak cucu kita kalau sejarah ini hilang, direbut oleh mereka, orang-orang Yahudi, dihancurkan. Siapa yang mau cerita ini? Kalau anak kita nanya, tempatnya di mana? Udah nggak ada. Sedih kan gitu. Nah, maka bantu saudara-saudara kita, semangat ya ini. Bantu, senengin hatinya Nabi, Bu. Senengin hatinya Nabi. Kita berbuat baik itu, Nabi itu senang banget, Bu. Karena sebaik-baik amalan adalah perbuatan baik kita. Senang. Bu, Nuaiman itu, tahu nggak Nuaiman? Nuaiman itu di zaman Nabi laki-laki yang senang mabok, tapi maboknya itu buat cari perhatiannya Nabi, supaya Nabi perhatiin dia. Dan Nabi sayang banget, padahal tukang mabok. Kenapa Nabi sayang? Karena cuma Nuaiman nih, ya, yang tukang mabok, tapi selalu nyenengin hatinya Nabi, selalu bikin Nabi ketawa, sampai Nabi gak mau ngajar kalau gak ada si Nuaiman ini, Bu. Saking sayangnya. Suatu hari nih, si Nuaiman mabok, sengaja mabok. Cuma apa? Cuma pengen caper ke Nabi, cari perhatiannya Nabi. Cuma pengen ditegur aja sama Nabi. Nuaiman, jangan mabok lah, jangan minum, itu haram. Iya Rasulullah, iya. Besok begitu lagi, cuma pengen ditegur doang. Sampai suatu hari di saat Rasul sedih, ya, dalam 1 tahun kehilangan 2 orang yang dicintainya, istri dan paman beliau. Rasul sedih, Nuaiman ngehibur, Bu. Ceritanya Nuaiman mau ngebeliin kambing buat Rasulullah. Datang ke penjual kambing, saya mau 2, kirim ke Rasulullah. Dikirim kambingnya ke Rasulullah. Rasulullah, ada kiriman kambing. Dari siapa? Nuaiman ya Rasulullah. Oh, alhamdulillah, baik, saya terima. Tukang kambingnya gak pulang-pulang. Kenapa? Kok belum pergi udah saya terima? Belum dibayar ya Rasulullah. Ketawa, Bu, Rasulullah ketawa. Tahu Nuaimannya lagi ngumpet di balik tembok.
senyum ketawa, ya udah nih saya bayar. Itu saking Rasulullah tuh Nuaiman ada di hatinya Rasul. Sampai Nuaiman meninggal nih, Rasul yang sholatin, yang kafanin, yang mandiin. Sampai sahabat nanya, ya Rasulullah, buat apa disolatin Nuaiman tukang mabuk? Dia yang selalu bikin saya ketawa. Disolatin, dimasukin ke liang lahat yang masukin Rasul, Bu. Kalau tubuh seseorang di saat di liang lahat dipegang oleh Rasulullah, haram api neraka menjelat tubuhnya. Begitu dimakamkan, Rasul itu kan mempunyai mukjizat, beliau bisa mendengar saat Munkar Nakir bertanya kepada ahlul kubur nih, ditungguin, saya mau tungguin, pengen tahu. Kalau Nuaiman gak bisa jawab pertanyaan Munkar Nakir, biar saya yang nolong Nuaiman. Pas Nuaiman Munkar Nakir datang, ya, disapanya sama Munkar Nakir aja sudah beda, Bu. Assalamualaikum ya ahlul jannah. Insya Allah disapanya udah ahli surga tuh Nuaiman. Tapi tetap ditanya, man rabbuka, jawab dia biasa Allah. Man nabiyuka, apa kata Nuaiman? Man nabiyuka, coba agak kencang dikit. Man nabiyuka. Orangnya masih ada di atas. Itu Rasul langsung ketawa, Bu. Rasul ketawa, ini orang udah mati aja masih bikin saya ketawa. Saking senangnya ada di hatinya Rasul. Maka senangin, Bu. Senangin Rasulullah, nyenengin hatinya dengan cara apa? Bantu dakwahnya yang simple, Bu. Kan lebih sering di rumah nih umahat. Dari sampai ke kamar mandi saja kita harus bawa Nabi, bawa Rasulullah. Maksudnya gimana, Umi, kok ke kamar mandi bawa Rasulullah? Kan gak boleh. Contohnya gini, Rasul masuk kamar mandi pakai kaki kiri, Bu. Dakwahin ke diri kita. Kalau kita nggak tahu, ajarin ke anak-anak. Itu cara bantu dakwahnya Nabi. Cara bikin hati Nabi senang, simple. Begitu kita ngelakuin itu, Nabi senang. Dikerjain sama umatku. Anak kita ajarin, senang Nabi. Nabi keluar kamar mandi pakai kaki kanan, dakwahin ke diri kita, ajarin ke anak-anak. Itu cara bantu dakwah Nabi yang simple aja di rumah kita dulu. Kalau kita nggak sanggup seperti ini, di rumah kita ajarin keluarga kita. Nabi udah seneng, Bu, dengan begitu. Ya. Di kamar mandi sunahnya sediain sendal. Ya. Makanya saya senang kalau di kamar mandi numpang ke hammamnya orang terus ada sendalnya, saya senang. Oh, ini orang tahu sunnah nih. Karena sunnah, Bu, sediain sendal di kamar mandi. Ya. Supaya apa sih kita pakai sendal di kamar mandi? Supaya setan tuh nggak lihat kita. Ini bukan supaya nggak kepleset, enggak. Ya, pakai sendal di kamar mandi. Ini. Jadi di kamar mandi saya semuanya dalamnya ada sendal. Karena guru tadinya saya nggak tahu, Bu. Tapi karena guru-guru saya syarifah semuanya, di saat majelis di rumah, beliau mau ke hammam, melihat kamar mandi nggak ada sendal, nggak mau masuk. Minta, Dipik boleh minta sendalnya. Langsung saya cariin. Baru dikasih tahu sediain sendal ini. Oh, udah. Begitu tahu, dipraktekin kan gitu. Orang kalau udah tahu ilmunya kan harus praktekin, Bu. Iya kan? Nah, ini nyenangin hatinya Nabi yang simple aja. Nabi makan dan minum pakai tangan kanan, ajarin ke anak-anak. Nabi nggak pernah nyontohin makan minum sambil berdiri, pakai tangan kiri, enggak, Bu. Bahkan sahabat kalau melihat ada orang minum pakai tangan kiri, makan pakai tangan kiri, disenggol supaya tumpah, supaya minum sama makanannya nggak masuk ke dalam mulut. Karena caranya setan makan dan minum tangan kiri, ya ini kan gitu. Kita juga di brainwash tapi kita nggak sadar, Bu. Kita lihat makan steak, Bu. Steak itu kan makanan dari luar, ya, Bu, ya. Kan kita kenalnya nasi uduk pakai jengkol, pakai gitu, ya, Bu, ya. Makanan steak itu kan makanan dari luar yang masuk, ya. Nah, cara makannya kan yang disediain pisau sama garpu.
pisaunya di tangan kanan, garpunya di tangan kiri. Otomatis kita makan pakai tangan kiri, pakai garpu kan gitu. Orang tangan kanannya di sendok, tangan kanannya pisau. Kebanyakan saya lihat ibu-ibu pakai jilbab makannya pakai tangan kiri, karena tangan kanannya pisau. Gimana cara? Ya potongin dulu lah dagingnya, potongin sampai habis baru taruh tuh pisaunya, ambil garpunya pakai tangan kanan, kan gitu. Karena kita di brainwash, di otak kita nggak sadar, kita ngikutin. Nah itu, maka bantu yuk, mulai sebarin dakwahnya Nabi, ajarin ke anak-anak kita. Ya, nak begini. Itu Nabi udah bikin Nabi seneng, Bu. Simple aja. Kalau Nabi udah senang sama kita, kita dapat cintanya Nabi, Allah juga cinta sama kita. Apa yang Nabi doain, ya pasti dikabulin, gitu kan? Nah, kalau Nabi udah cinta sama kita, ya apa yang kita minta pasti dikabulin sama Allah. Kan gitu. Wanita yang terbaik, karena temanya seperti itu. Tadi betul. Ummu Salamah bertanya, ya Rasulullah, apakah benar wanita